Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai bahan berbahaya ya. Silahkan disimak. Bahan berbahaya beracun yaitu zat yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Tingkat racun B3 dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini akan dijelaskan urutan tingkat racun bahan berbahaya dan beracun berdasarkan LD50. Apa itu LD50? LD50 itu singkatannya lethal dosage 50, yaitu dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat bahan uji per kilogram berat badan hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji dalam jangka waktu tertentu. Urutan kelompoknya itu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, bahan berbahayanya bersifat amat sangat beracun. Dia memiliki tingkat racunnya terhadap LD50 kurang dari 1 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, sangat beracun. LD50-nya yaitu 1-50 mg per kilogram berat badan. Bersifat beracun, LD50-nya 51-500 mg per kilogram berat badan. Agak beracun, LD50-nya 501-5000 mg per kilogram berat badan. Praktis tidak beracun, LD50-nya 5001-15000 mg per kilogram berat badan. Dan relatif tidak beracun, LD50-nya itu lebih dari 15.000 mg per kilogram berat badan. Di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang dapat dipergunakan, bahan berbahaya dan beracun yang dilarang dipergunakan, bahan berbahaya dan beracun yang terbatas dipergunakan. Contoh bahan kimianya untuk bahan berbahaya dan beracun yang dapat dipergunakan yaitu amoniak, anilin, asam asetat, asam klorida, asam sulfat, benzen, etil alkohol, formalin, karbon hitam, karbon dioksida, nikotin, nitrogen, kloroform, ozon, dan perak nitrat. Contoh untuk bahan berbahaya dan beracun yang dilarang dipergunakan yaitu aldrin, klordan, DDT, Mirex, dan Taxapen. Untuk bahan berbahaya dan beracun yang terbatas dipergunakan yaitu contohnya klordimeform atau CDM, etilen dibromida atau EDM, merkuri atau air raksa, etilen oksid, CCl4, dan CVC11. Persyaratan distributor atau pengelola. Setiap badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat, menyusun, dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya. Lembaran data pengaman yang disingkat LDP atau Material Safety Data Sheet yang disingkat MSDS adalah lembar petunjuk yang berisi informasi sifat kimia dan fisika bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat dalam penanganan bahan berbahaya. LDP harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan. Setiap jenis bahan berbahaya yang akan didistribusikan atau diedarkan harus didaftarkan pada Dirjen Badan POM. Penandaan bahan berbahaya. Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberikan wadah dan kemasan yang baik serta aman. Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan atau nama dagang, nama bahan aktif, isi atau berat neto, kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahan berbahaya, pertolongan pertama pada kecelakaan,
Penandaan tersebut harus mudah dilihat, dibaca, dimengerti, tidak mudah lepas atau luntur baik karena pengaruh sinar maupun cuaca. Pelaporan bahan berbahaya. Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 bulan yang memuat tentang penerimaan, penyaluran, dan penggunaan bahan berbahaya serta yang berkaitan dengan insiden yang terjadi. Importir khusus bahan berbahaya seperti contohnya boraks, formalin, merkuri, metanyl yellow, rodamin B, serta sianida dan garamnya harus segera melaporkan pemasukan dan penerimaannya kepada Badan POM, selambat-lambatnya 2 minggu setelah penerimaan barang. Laporan bahan berbahaya harus memuat data sebagai berikut. 1. Nama dan alamat jelas pemesan atau pengguna. 2. Jumlah bahan berbahaya yang diserahkan. Dan 3. Untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan, serta nama importirnya. Zat warna berbahaya. Zat warna tertentu yang digunakan untuk memberikan dan atau memperbaiki warna suatu bahan atau barang yang banyak beredar dalam masyarakat untuk digunakan dalam obat, makanan, dan kosmetika dapat membahayakan kesehatan manusia. Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menkes RI Nomor 239 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Contoh zat pewarna tertentu yang dilarang digunakan pada obat, makanan, minuman, atau kosmetika yaitu sebagai berikut. 1. Auramin. 2. Battery yellow. 3. Citrus red nomor 2. 4. Metanyl yellow. 5. Oil orange SS. 6. Poncheu 3R. 7. Rodamin B. 8. Sudan 1. 9. Scarlet GN. 10. Violet 6B. Berdasarkan keputusan Dirjen Badan POM Departemen Kesehatan Republik Indonesia nomor 0038-SK-2-90 tentang perubahan lampiran Permenkes nomor 239-Menkes-per-5-85 yang termasuk dalam zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetika adalah 1. Jingga K1, 2. Merah K3, 3. Merah K4, 4. Merah K10, 5. Merah K1. Penandaan zat warna berbahaya. Pada wadah dan pembungkus zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya hanya dicantumkan penandaan berupa tanda peringatan dilarang digunakan dalam obat, makanan, dan kosmetika, atau dilarang digunakan dalam obat dan makanan. Tanda peringatan tersebut ditulis dengan huruf Latin besar, berwarna merah, dan dapat dibaca dengan jelas. Sekian materi mengenai bahan berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.